hari ini kita belajar materi lanjut dari kemarin Kita kemarin sudah belajar tentang bangun datar. Sudah belajar tentang bangun datar. Hari ini kita belajar tentang bangun ruang. Sebelum Ibu melanjutkan materi baru, Ibu mau tanya dulu, apa itu bangun datar atau bangun apa saja yang termasuk dalam bangun datar? Yang bisa angkat tangan. Yang kita sudah bahas kemarin, bangun apa saja yang termasuk dalam bangun datar. Ingat, bangun datar dengan bangun ruang itu beda ya. Bangun datar tidak mempunyai volume, sedangkan bangun ruang mempunyai volume. Sekarang Ibu mau minta siapa bisa bangun datar apa saja? Persegi. Persegi apa lagi? Persegi panjang. Persegi panjang apa lagi? Segitiga. Segitiga apa lagi? Lingkaran. Ya, baik. Jadi persegi panjang, lingkaran, segitiga itu dia termasuk dengan dalam bangun datar. Sekarang Ibu mau tanya kamu lagi. Kira-kira kamu tahu apa itu bangun ruang? Apa itu bangun ruang Hari ini kita belajar tentang bangun ruang Adek. Kemarin kita sudah tentang bangun datar. Sekarang Ibu mau tanya dulu, apa itu bangun ruang? Atau apa yang kamu tahu tentang bangun ruang? Bangun ruang terdiri atas dua kategori besar, yaitu sisi lengkung dan datar. Apa? Ada sisi lengkung dan sisi datar. Ini dari Rio. Sekarang yang lain lagi apa? Apa itu bangun ruang menurut kamu? Ibu, bangun ruang itu ini. Di perbedaan antara bangun ruang dengan bangun datar. Kenapa dia disebut bangun ruang? Karena bangun ruang begini, bangun datar begini. Apa bisa? Ada Tian, bagaimana? Bangun ruang sisi lengkung merupakan jenis bangun ruang yang berisi sisinya melengkung. Bangun ini terdiri atas tabung, bola, dan kerucut. Jadi yang ada Tian omong, yang ada Rio omong itu benar Jadi bangun ruang itu perbedaannya itu dia ada sisi lengkung dan sisi apa tadi? Dan sisi datar. Datar Yang sisi lengkung itu nanti kita temukan di tabung, di bola. Kan dia membentuk, dia melengkung toh itu. Ya. Seperti tabung itu ada tabung itu dia terbentuk dari bangun datar persegi panjang dengan lingkaran. Sekarang ibu mengajak kita semua kembali mengingat tabung. Kamu tahu tabung tidak? Tahu tabung. Seperti kamu punya tabungan itu. Celengan, tabungan lagi celengan, tahu toh? Nah, botol minum. Ada yang bawa botol minum tidak? Ada. Ibu pinjam Nah. Ini seperti ini ada. Ini disebut dengan tabung ini. Ini disebut dengan tabung. Nah, ini yang disebut dengan sisi lengkung. Jadi di dalam bangun datar itu ada dua sisi, yaitu sisi lengkung dan sisi datar. Nah, sisi lengkung itu yang ini ada. Ini sisi lengkung. Sekarang ada Ibu mau tanya dulu. Di dalam bangun ruang itu dia punya jenis, dia punya lingkaran. Apakah dia termasuk bangun ruang? Kubus. Apa nih? Kubus. Apa lagi? Balok. Balok. Apa lagi? Balok, limas. Apa? Limas. Limas. Apa lagi? Apa lagi? Kerucut. Apa lagi? Apa lagi? Prisma. Apa lagi? Terus ini termasuk bangun ruang. Sekarang Ibu mau lihat, Ibu mau kamu buat perbedaan ini. Sekarang kamu lihat kamu ini lihat kita punya gedung ini, gedung sekolah ini, gedung kelas ini kamu lihat. Sekarang Ibu misalkan ini ada dua benda yang Ibu pegang Ini benda yang satu kertas HVS, yang satu ini botol minum. Sekarang adek, dari kedua benda ini, kira-kira apa yang kamu mau sampaikan tentang kedua benda ini? Apa yang kira-kira kamu tahu tentang kedua benda ini? Apa ini? Ada yang tahu? Angkat tangan. Yang botol minuman itu termasuk bangun ruang, sedangkan kelas itu termasuk bangun datar. Baby, terima kasih Baby bilang yang botol minum ini termasuk bangun ruang, yang kertas ini termasuk bangun datar. Sekarang Ibu tanya lagi, apa itu bangun ruang dan apa itu bangun datar kalau begitu? Dia punya perbedaannya apa? Sekarang, tadi menurut Baby, botol ini dia termasuk bangun ruang dan kertas ini dia termasuk bangun datar. Benar? Benar Ini kan dia seperti tabung. Nah, sekarang Ibu mau tanya kamu lagi, apa perbedaan lain dari kedua benda ini?
Kenapa ini botol disebut dengan bangun ruang? Kalau ibu bilang ini bangun datar, siapa mau marah? Bisa toh? Sekarang yang ibu terima dari baby itu benar ya? Itu benar. Ini termasuk bangun ruang dan termasuk bangun datar. Sekarang ibu mau kamu buat perbedaan lagi. Kenapa disebut ini bangun ruang dan ini bangun datar? Kenapa tidak ingin ini bangun datar, ini bangun ruang? Kenapa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Bisa? Tidak tahu? Jadi Ade perhatikan baik-baik kedua benda ini. Perbedaan yang paling kita lihat, yang paling jelas itu bangun ruang mempunyai volume, sedangkan bangun datar tidak mempunyai volume. Ini lihat, dia kan bolak-balik satu saja. Sedangkan ini tabung ini kan dia selimutnya ada, dia dalam ini kan ada lubangnya, dia ada ruangannya dalam. Itu yang disebut dengan volumenya. Seperti kita punya gedung ini, dia berbentuk kubus. Kalau kita lihat dari dia punya tampak depan ini kan dia persegi panjang, dia persegi. Tapi ketika kita masuk dalam ruangan ini, dia sudah termasuk dalam bangun ruang karena dia bervolume. Ade, bisa ya? Nah, sekarang sebelum ibu lanjut, kamu bentuk dalam kelompok dulu ya. Kita berhitung ya. Jumlah semua berapa? 18 kan? Berarti kita bagi 3 kelompok, 1 kelompok 6 orang. Bisa ya? 2, 4, 6 1 kelompok. 2, 4, 6 1 kelompok. Adik, 1 kelompok. 2, 4, 6 kamu 1 kelompok. Bisa? Bisa. Kelompoknya Rensi, kelompok 2 kelompoknya Ati, kelompok 3 kelompoknya Rino. Sekarang kamu buka fotokopian ibu kasih itu. Fotokopian ibu kasih itu sudah. Di situ itu sudah kopi. Sudah. Sekarang ibu bagi karena di situ ada 7 bangun toh itu. Coba semua buka. Ada 7 bangun toh di situ. Ada 7 bangun ruang toh? Apa 8? 8 toh? 1 7 ibu. Ada 8 sampai terakhir di ada 8. Tidak, 7 saja. Lingkaran tidak termasuk. Dia bola yang termasuk. Jadi ada 7 itu ibu bagi. Yang kelompoknya Rensi itu tentang kubus, balok, dan limas. Sudah lihat? Nah, terus kelompoknya Ati, prisma, kerucut, dan bola. Terus kelompoknya prisma dan kerucut kelompoknya ini Rino, bola, dan tabung. Suruhannya kamu buka, baca. Dia punya materi baca. Sudah lihat? Baca. Terus masing-masing kelompok temukan 1 soal. Buat 1 soal. Mau soal kubus boleh. Contoh, ibu kasih contoh. Kayak kelompoknya Rensi, mereka dapat bangun kubus. Maka belajar tentang kubus. Dia punya rumusnya. Dia punya ini apa? Dia punya rumus, dia punya ciri-cirinya, apa semua sudah lihat. Setelah itu ada belajar habis, buat 1 soal. Contohnya di situ, tentukan volume dari. Bisa? Bisa jelas? Bisa. Terus Ati punya kelompok di situ kan? Balok, limas dengan apa tadi? Prisma dan kerucut. Kamu juga sama deh. Dari ketika bangun itu kamu lihat bangun mana yang kamu mau. Belajar dia punya rumus, dia punya jenis ciri-cirinya semua sudah. Setelah itu buat 1 soal. Nanti kita bahas bersama. Nah. Terus kelompoknya Rino juga begitu Rino. Bisa toh? Kamu punya di terakhir itu tabung dan bola. Itu juga sama deh. Lihat dia punya ini, lihat dia punya rumus, buat 1 soal. Bisa? Bisa ya? Oke. Kerja ya, ibu kasih waktu 10 menit saja. Bisa? Sabar, jangan. Ada tuh? Selesai? Sudah selesai? Belum. Sudah. Oke, kalau sudah semua, sekarang ibu minta kamu punya kelompok yang mau duluan. Iya? Ibu yang tentukan Kalau begitu ibu minta kelompoknya Ati dengan teman-teman Kelompoknya Ati, kelompok balok dulu. Bisa? Sekarang
Teman-teman yang dua kelompok, kita lihat kelompoknya Ati presentasi. Kita hanya mendengarkan. Nanti kalau tidak paham bertanya tapi dengan sopan ketok, teman saya tidak paham di sini. Bisa? Bisa? Bisa. Oke. Kamu dulu jelaskan dulu apa itu balok. Ciri-cirinya rumus Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan menjelaskan bangun ruang balok. Bangun ruang balok adalah suatu bangunan ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 2 buah persegi dan 4 buah persegi panjang. Volume balok yaitu luas sama dengan 2 kali PL tambah 2 kali panjang lebar tambah lebar tinggi tambah panjang tinggi. Rumus menghitung volume balok. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Oke, Adik Ansi terima kasih. Sekarang Ibu sebelum mereka kerja soal kita, Ibu minta kita lihat dulu ya. Di situ dia punya rumusnya itu Adik. Mereka punya di sini balok, kan udah rumus ya. Di sini balok ya. Yang pertama mereka bahas tentang balok. Di situ dia punya rumusnya tadi, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Dia punya luasnya tadi bagaimana? Luasnya 2 kali PL panjang lebar kali lebar tinggi kali tambah lebar tinggi tambah panjang tinggi. tambah panjang tinggi. Jadi ini rumusnya Adek. Dia punya jenisnya apa deh? Ada di situ dia punya apa? Sifat-sifat apa itu? Sifat-sifat atau ada tak? Sifat-sifat balok apa saja itu? Hah? Sisi balok memiliki 2 pasang berbentuk persegi panjang. 2 pasang sisi balok ya Adek. Pasang sisi balok berbentuk apa tadi? Persegi? Panjang. Apalagi yang berikut? Rusuk-rusuknya sejajar. Rusuknya sejajar. Apalagi? Masing-masing diagonal pada bidang sisi yang berhadapan berukuran sama panjang. Jadi dia punya diagonalnya ukuran sama panjangnya? Ya, Bu. Ukuran sama panjang. Oke. Jadi di sini ada yang sudah kasih kita rumusnya ya. Di situ rumusnya volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Soalnya. Tapi tidak sabar ada dia tulis. Kau jangan goyang kak. Diam kok. Baik, terima kasih Ansi dan Ati. Sekarang kamu dua jelaskan ke teman-teman dulu. Dari soalnya sampai dia punya jawaban. Bagi Ibu. Langsung dipatah. Ansi dari sini. Ati dari sini. Oh ya, Ansi ke Ati. Ati atau Ansi mau jelaskan? Ati. Diketahui panjang 200 cm, 20 cm, lebar 10 cm, tinggi 12 cm. Ditanya bentukan volume balok. Jawab, volume panjang kali lebar kali tinggi sama dengan panjang 20 cm kali lebar 10 cm kali tinggi 12 cm sama dengan 2400 cm per kubik. Jadi volume balok adalah 2400 cm per kubik. Nah, sekarang Ibu ulangi ya. Jadi di sini soalnya itu diketahui panjang sebuah balok sama dengan 20 cm, lebarnya 10 cm dan tingginya 12 cm. Ditanya tentukan volume balok tersebut. Nah di sini ada rumusnya volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Maka di sini V sama dengan P kali L kali T. Ingat P itu panjang, L itu lebar, T itu tinggi ya.
Nah, kita masukkan panjangnya 20, lebarnya 10, tingginya 12, maka 20 kali 10 kali 12, hasilnya 2400 cm kubik. Jadi volume baloknya adalah 2400 cm kubik ya. Oke. Sekarang kita tepuk tangan untuk kelompoknya Ati dulu. Jadi baik, terima kasih untuk Ati dan teman-temannya. Kembali dulu ya. Jadi sekarang kita punya materi sudah sampai di bangun ruang balok ya Ade. Jadi ini karena sudah istirahat, jadi kita istirahat dulu. Selanjutnya nanti kita bahas di besok ya. Ya besok masih ada matematika toh? Jadi besok baru kita bahas bangun yang lain ya. Jadi untuk kelompoknya Rio dengan kelompoknya Rino, besok bisa toh? Bisa ya? Nah, jangan lupa pulang belajar lagi. Ya kita terima kasih untuk, kita ulang lagi, kita terima kasih untuk Rensi dan teman-teman. Adi dan teman-teman karena mereka sudah mengantar kita di bangun ruang balok ya tadi ya. Jadi besok itu kita bahas lanjut di kelompoknya Rio dan kelompoknya Rino. Jangan lupa pulang belajar lagi ya. Terus untuk kelompoknya Rio dengan Rino itu jangan lupa buat dengan kamu punya alat peraga. Nah, macam kalau Rio punya bola maka buat bola, entah dari kertas bawa bola juga boleh. Terus dari ini Rino punya, kalau macam dia punya tabung maka bawa botol minum kah, bisa ya? Bisa ya? Oke. Sebelum ibu tutup, satu orang pimpin kita dalam doa dulu supaya kita istirahat. Roni pimpin doa.